kami sudah mempersiapkan itu dan hari ini dan seterusnya sampai tanggal 14 Agustus kami mempersiapkan dengan baik latihan-latihan di dalam. Ada sedikit perbedaan. Yang pertama adalah kami full undangan secara fisik. Jumlahnya kurang lebih pagi hari 8.000 ya. 8.000, sore harinya seperti itu. Nah tentunya saya minta maaf jika peserta ini atau undangan animo yang cukup banyak untuk hadir di istana tidak bisa kami penuhi semua karena keterbatasan tempat. Yang berikutnya, kedua adalah kirap bendera pusaka yang dari Monas ke istana yang biasanya adalah langsung menuju istana. Dari Monas ini kami panjangkan jalurnya dari Cawan Monas menuju Patung Kuda. Dari sana dari Patung Kuda belok ke kanan melewati kantornya Ibu Wamen dan beberapa kantor kementerian, terus lanjut masuk istana. Nah sehingga kami harapkan masyarakat juga bisa melihat di dalam Monas maupun di sepanjang jalan yang tadi saya sampaikan Merdeka Barat ya Pak Deputi. Nah itu kami sesuaikan waktunya tentunya lebih pagi lagi 1 jam 4 menit, tepatnya 40 menit kami majukan kirap itu karena jaraknya bertambah. Yang berikutnya adalah tentunya rangkaian seperti biasa, rangkaian detik-detik proklamasi. Nah di sini prosesnya sama seperti tahun-tahun lalu, tapi di dalam proses nanti ada hiburan-hiburan, itu juga tidak bisa kami sampaikan di sini biar kejutan lah kira-kira siapa-siapa yang akan menampilkan di dalam istana. Nah Pak Sesmil, Sekretaris Militer mempersiapkan parade pesawat ya, parade pesawat di mana tahun lalu itu hanya oleh TNI AU, sekarang semua matra ikut di dalam kemeriahan itu. Jadi perbedaannya satu kirap, tentunya kedua adalah maksud saya flypass, semua matra ada. Lantas tentunya lebih semarak lagi acara-acara di dalam hiburannya dari pagi sampai sore. Nah sedikit melewati dari nanti Bu Wamen bisa menjelaskan, biasanya di pagi hari itu terbatas tempat di Monas untuk menyaksikan. Pemda DKI mempersiapkan juga panggung ya, panggung hiburan di pagi hari ini untuk mengikuti detik-detik proklamasi. Kami menyiapkan tempat dan stage sehingga mereka yang tidak bisa sempat untuk diundang di istana bisa keramaian itu ikut di Monas. Jadi nanti oleh asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan keuangan, Bu Sri, Pak Sigit dan koordinator di lapangan adalah Mas Andika, Kepala Dinas Pariwisata. Itu kolaborasi antara istana, sekretariat presiden dengan Pemda DKI. Jadi kita siapkan. Di sisi lain kita buka juga LED ya, videotron di tempat-tempat yang strategis, bahkan sampai dengan bundaran HI. Jadi di Monas ada tempat-tempat tertentu kita bisa melihat detik-detik proklamasi, begitu juga di bundaran HI. Nah inilah ada kolaborasi antara panitia di sekretariat presiden dengan Pemda DKI. Berarti ada 3 kelebihan yang akan perbedaan yang akan dilakukan menjelang detik-detik proklamasi. Nah, berikutnya adalah nanti Bu Wamen menjelaskan juga ya. Biasanya di sore hari setelah penurunan bendera menjelang maghrib meletakkan kembali bendera pusaka di Cawan Monas itu selesai. Tapi sekali lagi perbedaan ini adalah menambah semaraknya ini pukul 19.30 atau pukul 19 sudah mulai 19.30 Pemda DKI melakukan kegiatan hiburan macam-macam, nanti detailnya Bu Wamen. Jadi ada 4 perbedaan
yang tahun lalu dengan tahun ini. Lain-lain seperti tadi tanggal ada upacara penganugerahan tanda kehormatan itu sudah protap. Lantas berikutnya adalah upacara pengukuhan Paskibra di tanggal 15 dan pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR DPR RI tanggal 16 Agustus 2023 dan seterusnya. Nah, nanti sebelumnya juga ada zikir dan ada lanjutan kegiatan. Nah, terakhir tentunya kami menghimbau untuk tadi Pak Sesmen menyampaikan semarak di kota masing-masing, di kantor masing-masing untuk memasang umbul-umbul, bendera dan seterusnya.